Semuanya, apa kabar? Aku berharap kita semua baik dan bersuka cita, oke? Sebelum hari ini kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebenarnya kami mau beribadah, mari Tuhan mengurapi setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, Kau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk teman-teman semua kita sama-sama bangkit berdiri supaya kita nggak kelihatan malas ya kan. Sama-sama berdiri kita mau memuji Tuhan dengan bersuka cita, amin. Yuk. saat ini
kita mau siapkan hati kita untuk lebih dalam menyembah Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan buat ada di hidup kita, buat ada dimanapun kita ada saat ini, bahkan di hati kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya Kau hadir Tuhan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Dia mau dekat buat kita. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat
Kami percaya hadirat-Mu mengalir buat setiap kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari mengurapi hamba-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami. Beri kami telinga seorang murid, beri kami Tuhan hati seorang hamba untuk kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua. Karena ini berhubung ibadah online, jadi ya saya pakai pagi, siang, dan malam ya, karena saya nggak tahu teman-teman bakal kapan nontonnya, tapi kita berharap teman-teman nontonnya pas waktu premier, waktu jam 10, oke? Ya, ini kesempatan yang luar biasa sekali. Kita tadi habis muji nyembah Tuhan dan sekarang kita mau untuk dengerin firman Tuhan. Dan aku mau bagi satu kisah yang baru saja aku dapat rema di minggu-minggu kemarin gitu. Jadi satu firman Tuhan yang luar biasa kena ke aku terlebih dahulu dan aku rindu untuk bagian ini buat teman-teman semua. Yuk sama-sama kita buka di Rut 1. Teman-teman bisa buka kitab teman-teman, Alkitab teman-teman juga bisa teman-teman buka. Jadi di Rut 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Ya, aku bacain untuk kita mempersingkat waktu. Rut 1 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dan berjalanlah sebelumnya ini cerita tentang Naomi dan Rut, teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu cerita ini sangat famous sekali buat anak-anak sekolah minggu dan saya yakin teman-teman udah lulus dari sekolah minggu dan aku yakin teman-teman sama-sama tahu. Kita sama-sama baca kembali. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Teman-teman, ada satu hal yang menarik teman-teman di sini. Kita tadi sama-sama baca bahwa Naomi ini adalah orang Israel yang dimana dia tinggal di Moab. Ya, dia keluar dari Israel dan saat Naomi ini kembali ke Israel, ditemukan bahwa orang-orang yang ada di Bethlehem itu gempar. Jadi dia gempar karena ngelihat Naomi itu beneran tak Naomi kayak begitu. Karena kenapa? Karena dia lihat Naomi itu jadi orang yang berbeda gitu. Dan Naomi bilang di sana bahwa saat ada orang yang nanya dia, kamu benar kan Naomi? Dia bilang, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Teman-teman, satu hal yang menarik aku sempat baca di Alkitab terjemahan Amplified Bible. Jadi bilang seperti ini bahwa Naomi itu sebenarnya artinya adalah sweetness. Jadi artinya adalah satu hal yang manis. Tapi di sini menarik bahwa Naomi bilang bahwa dia mendinai namanya sendiri. Dia bilang jangan panggil aku satu yang manis, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Teman-teman tahu Mara itu artinya adalah pahit. Jadi itu opposite dari yang namanya manis. Ya, teman-teman, kenapa sampai sebegitunya Naomi? Karena aku juga baca di Alkitab yang Amplified juga, Amplified Bible berkata seperti ini, bahwa tadi ada ayat bilang seperti dengan tangan yang penuh aku pergi dan dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Dalam Amplified bilang seperti ini, I left full with my husband and 2 sons, but the Lord has brought me back empty. Jadi dikatakan bahwa saat dia keluar dari Bethlehem itu Naomi ini punya suami dan punya 2 orang anak, yang dimana teman-teman kalau tahu baca ada Ruth dan juga ada satu wanita lagi, aku lupa namanya, tapi teman-teman bisa baca di Rut 1 itu ada. Jadi ceritanya bahwa sebenarnya Naomi ini punya keluarga yang lengkap, tapi saat dia keluar dari Bethlehem dan dia kembali, dia dalam posisi yang opposite sekali, dua
keadaan yang berbeda. Dia keluar dengan penuh, tapi dia kembali dengan kosong. Satu hal teman-teman yang apa yang aku belajar di sini adalah aku nggak tahu sama kalian gimana. Tapi satu hal yang beberapa minggu ini kita sama-sama tahu bahwa ya kita semua kehidupannya lagi digoncang gitu ya sama yang namanya penyakit corona, yang dimana bikin kita punya limitasi teman-teman. Ada yang mungkin teman-teman yang sekolah, teman-teman mulai stres gitu ya. Kenapa stres? Karena mungkin enak gitu ya mungkin ya sekolahnya di rumah tapi tetap tugasnya banyak gitu. Teman-teman yang kuliah juga mungkin juga pada stres karena mungkin lagi tugas banyak, atau mungkin yang aku dengar teman-teman yang kuliah bahwa mereka susah dapetin data untuk mereka penelitian, untuk mereka bisa skripsi. Untuk yang kerja juga kita pun juga nggak kalah stresnya gitu. Untuk kita yang kerja keadaan PSBB ada beberapa mungkin tempat yang terpaksa, perusahaan yang terpaksa untuk cut gaji pegawainya 50%, atau mungkin ada beberapa dari teman-teman juga yang terkena PHK. Jadi buat aku satu keadaan yang nggak mudah. Jadi aku bilang bahwa mungkin sama kalau aku analogikan di kejadian ini adalah sama seperti waktu itu mungkin kita merasa bahwa kita ini penuh, kita punya segala sesuatunya. Tapi di posisi sekarang kita sedang kosong, kita kehilangan sesuatu yang mungkin kita rasa itu punyaku, tapi sekarang itu bukan punyaku lagi. Teman-teman, satu hal teman-teman, kita mau sama-sama belajar saat ini bahwa satu hal begini teman-teman, yang aku pelajari adalah begini. Teman-teman, aku mau bilang bahwa gini, tidak semua jalan yang menuju atas itu adalah jalannya Tuhan. Aku ulangi sekali lagi, tidak semua jalan yang menujunya ke atas itu adalah selalu jalannya Tuhan. Tapi juga sebenarnya tidak semua jalan yang menuju ke bawah itu arahnya adalah bukan rencananya Tuhan. Enggak. Dia bilang bahwa tidak semua jalan ke atas adalah rencana Tuhan, dan tidak semua jalan ke bawah itu bukan rencananya Tuhan. Satu hal yang kita sama-sama belajar dari cerita Naomi adalah begini. Ada dua hal yang poin yang kita mau sama-sama belajar di hari ini, yaitu yang pertama adalah begini. Naomi dan Ruth, mereka menolak untuk terus terpuruk pada kondisi mereka yang lalu. Teman-teman, yuk kita sama-sama baca di Ruth 2. Teman-teman bisa buka di Ruth 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulu-bulu jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Ini yang menarik teman-teman. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Teman-teman, menarik di sini di ayat ini aku belajar banyak hal gitu ya dari dua orang ini, Naomi dan Ruth. Apa yang sama-sama kita bisa belajar, yaitu gini, teman-teman, dalam kondisi seperti sekarang gitu ya, yang cenderung manusia lakukan, yang cenderung kita lakukan lagi, kita sering mengasihani diri kita sendiri. Teman-teman tahu bahwa Naomi dan Ruth sebenarnya dia pun juga sudah melakukan itu. Dia bilang bahwa jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, pahit. Tapi nggak berhenti sampai di situ teman-teman. Naomi dan Ruth keesokan harinya saat dia datang ke Betlehem, dan keesokan harinya langsung Ruth berinisiatif bahwa biarkan aku pergi untuk ngambil jelai, dan Naomi pun bilang oke, pergilah. Jadi bilang teman-teman, aku bilang bahwa di saat posisi seperti ini kita tidak boleh mengasihani diri kita sendiri, tapi yuk mari sama-sama kita mau yang mau kita harus lakukan adalah kita harus cek diri kita. Kita harus cek diri kita, apakah kita udah berada di jalan Tuhan yang benar kayak gitu. Mari kembali cross check diri kita. Ini adalah tempat yang paling baik untuk kita evaluasi diri kita. Tempat yang paling baik untuk kita berhenti sejenak dan kita mulai berpikir ke belakang. Apakah kita sudah berada di jalan Tuhan yang benar? Kalau misalnya enggak, tentu saja teman-teman, yuk mari sama-sama kita mau sama-sama jalan ngikut ke jalan yang benar, yaitu jalannya Tuhan. Tapi kalau misalnya sudah benar, nah ini yang teman-teman kita harus belajar. Cari tahu apa sih sebenarnya proses yang Tuhan mau berikan buat kita. Karena sebagian orang saat ada proses itu datang, yang mereka lakukan pertama adalah mereka nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan ngasih aku seperti ini? Kenapa Tuhan gak sayang sama aku? Enggak seperti itu teman-teman. Tapi satu hal yang kita harus belajar adalah kita harus cari tahu apa sih yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua teman-teman, hal yang menarik adalah buat aku di sini di Alkitab bilang kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Buat
buat aku pribadi firman Tuhan bilang bahwa tidak ada yang kebetulan teman-teman. Dan aku percaya bahwa ini adalah boleh dibilang ini adalah rencana Tuhan buat mereka berdua saat mereka punya attitude bahwa mereka gak menyerah sama hidup mereka, bahwa mereka kepengen cari tahu apa sih proses Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan buat jalan buat mereka, bahwa dikatakan bahwa kebetulan ia berada di tanah milik Boas, dimana teman-teman tahu bahwa Boas ini orang yang kaya. Jadi salah satu family juga dari Naomi, dan dia orang yang kaya. Tapi sebenarnya Ruth itu nggak tahu dia itu ada di Boas, di ladangnya Boas. Jadi menarik teman-teman, Tuhan setting begitu rupa di mana saat kita benar-benar mau untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Lalu yang kedua teman-teman yang kita mau sama-sama belajar dari dua orang ini adalah, yang kedua adalah begini, teman-teman, jalani proses Tuhan dengan setia dan jangan jadi lelah atau jadi tawar. Teman-teman, yuk sama-sama kita mau baca terlebih dahulu ayatnya, ada di Rut 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Rut 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 berbunyi seperti ini. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan." Teman-teman, satu hal teman-teman yang kita sama-sama belajar adalah begini, kesetiaan teman-teman, ya kan? Itu ada orang yang ngelihat, dan terlebih dari itu Tuhan pun ngelihat kesetiaan teman-teman. Jadi teman-teman, kamu bilang bahwa nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin engkau yang sekarang lagi pusing sama keadaanmu, yang mau sekolah, kalian lagi pusing, tugasnya banyak. Teman-teman, yuk cari apa sih rencana Tuhan buat kehidupanmu. Buat teman-teman yang kuliah, teman-teman lagi skripsi, teman-teman lagi pusing juga, gimana nyari data penelitian kok susah segala macam. Teman-teman jangan ngomel, tapi yuk berdiam diri, teman-teman cari apa maksud Tuhan buat kehidupan teman-teman. Begitu juga buat teman-teman rekan-rekan yang mungkin bekerja, yang dimana mungkin kalian dapat PHK atau mungkin ada 50% penghasilan teman-teman dipotong. Yuk sama-sama teman-teman, sama-sama tetap setia sama Tuhan. Cari tahu apa kehendak Tuhan di masa sekarang. Karena aku yakin bahwa di segala sesuatu Tuhan itu punya rencana. Dan satu hal teman-teman yang kita harus punya dalam kepala kita, bahwa rencana Tuhan itu rencana yang mendatangkan damai sejahtera, dan bukan rencana kecelakaan, dan memberi kita hari depan yang penuh dengan harapan. Makanya teman-teman, aku bilang bahwa gini, saat kita berhasil lulus sama yang namanya proses dari Tuhan atau tes dari Tuhan, kita akan diangkat teman-teman jadi kepala dan bukan ekor. Jadi itu bukan cuma sekedar ayat yang cuman kita biasa hafalkan, yang kita bisa perkatakan, tapi enggak, itu bisa jadi pengalaman buat kehidupan kita. Saat apa? Saat kita benar-benar setia dan kita cari tahu apa sih jadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Aku gak panjangkan firman Tuhan. Tapi saat ini yuk mari sama-sama kita mau ambil waktu buat kita mau datang sama Tuhan. Yuk mari buat teman-teman yang mungkin lelah, teman-teman yang mulai tawar, yuk mari saat ini datang lagi sama sumber kekuatan kita semua. Sama-sama datang sama Tuhan yuk. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, tutup matamu. Mari sama-sama kita mau cari Tuhan. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Yesus, haleluya. Yes, Engkaulah yang setia Tuhan buat setiap kami. Engkaulah yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sama-sama katakan penolong. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama kita katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia. Yes, benar Tuhan, Engkau Allah yang setia buat setiap kami Tuhan. Memenuhi keperluanku. Yes. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Teman-teman saat ini, mungkin teman-teman menonton, aku percaya gak kebetulan bahwa Tuhan berbicara seperti ini buat setiap kita semua. Aku percaya satu hal, bahwa benih firman Tuhan itu gak akan kembali dengan sia-sia. Dan teman-teman, kalau mungkin ada teman-teman yang lagi nonton, dan teman saat ini teman-teman ngerasa lelah, teman-teman ngerasa capek, teman-teman ngedumel tentang apa yang terjadi saat ini, teman-teman ngerasa stres. Mari teman-teman saat ini, mau gak saat ini teman-teman datang lagi sama Tuhan, teman-teman percaya lagi sama Tuhan. Kalau aku rindu untuk doain teman-teman. Kalau mungkin itu kalian, mari, kalau keberatan dalam kehidupan ketiga, teman-teman bisa angkat tangan kalian. 1, 2, 3. Haleluya Tuhan. Bapak surga, aku berdoa Tuhan saat ini Tuhan, setiap mereka yang mengangkat tangan mereka, Bapak, aku percaya bahwa Engkau sedang berkata-kata dan akan terus berkata-kata buat kehidupan mereka Tuhan. Dan saat ini Tuhan, berdoa khusus buat mereka, Roh Kudus, mari Engkau tinggal terus tetap dalam kehidupan mereka Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menjadi pemimpin dalam kehidupan mereka Tuhan. Mari Tuhan, ingatkan mereka selalu Tuhan, bahwa ada maksud Tuhan dalam suatu kejadian, bahwa segala perkara itu mendatangkan kebaikan buat Tuhan. Dan berdoa mari Tuhan, biar mereka di saat-saat seperti ini mereka gak nyerah, tapi mereka terus dekat sama Engkau Tuhan. Mereka terus semakin menambah jam-jam doa mereka. Mereka semakin, biar mereka ajar mereka boleh tahu rencana Tuhan. Saat mereka tahu rencana Tuhan, maka aku percaya Tuhan, pertolongan dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucap syukur Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, dan aku tahu dan aku percaya bahwa Engkau akan terus berbicara, Engkau akan terus ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya Elohimers, sekian firman Tuhan yang aku bawain. Aku harap teman-teman bisa terberkati dengan firman yang aku bawain. Dan sebentar kita mau akhiri ibadah kita. Yuk sama-sama angkat tangan teman-teman, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat Tuhan tolong ibadah kami awal pertengahan hingga akhirnya. Bapak kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan yang tolong 1 minggu ke depan. Mari Tuhan yang tolong jaga setiap kami. Mari Tuhan yang tutup bungkus setiap kami. Mari Tuhan yang jaga keluar masuk kami Tuhan. Mari Tuhan dimanapun kami berada, di sekolah kami, di kuliah kami, di pekerjaan kami, mari Tuhan jadikan kami berkat. Jadikan kami kepala dan bukan ekor Tuhan. Jadikan kami contoh Tuhan dimanapun kami ada. Dan kami rindu Tuhan minggu depan mari Tuhan pertemukan kami kembali di ibadah online kami Tuhan. Kami rindu Tuhan
kenal Engkau lebih lagi, kami rindu, kami boleh bersekutu dengan Kau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Makasih teman-teman, ketemu lagi minggu depan, bye-bye.